Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa as'alullah jalla wa ala an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'alna naqumu bihi makhluqaka ya rabbal alamin. Pertama-tama, tidak ada kata yang pantas diucapkan selain kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat hidayah serta taufik untuk bisa berkumpul kembali di majlis ilmu yang diberkahi oleh Allah. Dan hari ini spesial. Ada beberapa wajah yang sudah lama tidak bertemu dan ada beberapa wajah yang baru. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung kembali ke dalam majlis kita ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada keturunan beliau, sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian kami berterima kasih juga kepada para panitia yang telah mengusahakan terjadinya kegiatan kita dan maupun kegiatan-kegiatan yang akan datang. Nah, silahkan di hadis nomor berapa sekarang? 1460. Sahih? Minal kabair, betul? Silakan. Siapa yang mau baca? Nah, hadis yang kita baca kali ini adalah hadis riwayat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir. Apa kaba'ir? Di antara dosa-dosa besar, ya, syatmur rajuli walidayhi. Ya. Yang pertama kaba'ir dulu. Kabirah. Dosa-dosa besar. Ya. Terus apa patokan dosa tersebut disebut dosa besar? Yang ada ancaman. Ahsan. Ada lagi? Ya, segala dosa, segala maksiat yang di dalamnya ada uqubatun khassah. Uqubah itu hukuman khusus. Ya, entah dia had di dunia, ya kan? Tahu had ya? Dosa-dosa yang dia ada hadnya, ya, ada hukuman khususnya. Kemudian, ya, ataupun disebut di dalamnya misalkan laknat. Nah, ini dosa besar juga. Atau ada ghadab, ya, murka, kemurkaan Allah, masuk dosa besar. Kemudian ada tabarru min. Apa tabarru? Berlepas diri. Allah dan Rasulullah berlepas diri dari pelaku ini misalnya. Itu sudah dosa besar. Ada hirman min dukhulil jannah, misalkan ada ancaman untuk tidak masuk surga. La yadkhulul jannata
fulan masalah, nah ini sudah masuk dosa besar. Ya. Jadi segala hal tadi ya, ancamannya di dunia maupun di akhirat ini termasuk dosa besar. Kemudian ya, di hadis tadi minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, artinya ada ya di antara dosa besar ya ketika seseorang itu apa? Yashtum. Apa istilahnya syatmur rajuli walidayhi? Tahu syatmun ya? Yashtum mencela ya, atau semisalnya mencela orang tuanya ya. Itu cuma salah satu dari diantara dosa besar ya. Dosa besar berarti ada banyak. Kan disebutkan minal kabair, min itu apa? Tabair ya, di antara dosa besar, artinya berarti masih ada dosa besar yang ya, dosa besar berarti banyak ya. Dan dosa besar juga bertingkat-tingkat ya. Ada istilahnya akbarul kabair, dosa besar yang paling besar ya. Ada dosa besar yang mendekati syirik misalkan ya. Tapi ada juga yang sebagiannya mendekati kufur. Tapi ada yang sebaliknya mendekati dosa-dosa kecil ya. Mendekati dosa-dosa kecil ya. Maka ada derajatnya, ada tingkatan-tingkatan dalam dosa besar ya. Nah, kemudian di hadis ini disebutkan syatmur rajuli walidayhi ya, tadi seseorang yang mencela walidayhi, apa walidayhi? Kedua orang tua. Dari mana kata dua ya? Ada ya-nya. Ya, ada ya-nya walidayhi. Berarti dia dua orang. Kemudian nunnya hilang karena mudhaf. Jadi ai abahu wa ummuhu. Berarti maksudnya mencela ayah dan ibunya. Qila, kemudian para sahabat ya, bertanya-tanya kepada Rasul ya, istaba'adu, bagaimana seseorang itu bisa mencela orang tuanya? Nggak mungkin ada ya, tidak mungkin ada seseorang mencela kedua orang tuanya. Ab'ad ma yakun, ini sangat tidak mungkin ya. Mereka bertanya, wa hal yasubbur rajul walidayhi? Rasul, apa mungkin ada seseorang yang mencela kedua orang, yang menghardik kedua orang tuanya? Walakin Nabi ya, Nabi menjawab apa? Nah. Ya. Tapi bitariqin ghairi mubashir. Ada orang mencela orang tua, tapi dengan cara yang tidak langsung. Ya, bagaimana cara yang tidak langsung? Beliau lanjutkan sallallahu alaihi wasallam, na'am yasubbu abar rajul fa yasubbu abah. Ya, dia cela ayah orang lain, kemudian orang yang dicela ayahnya tadi mencela ayahnya dibalas. Ya, dia mencela ayah orang lain sehingga orang lain tersebut mencela ayahnya. Wa yasubbu ummah fa yasubbu ummah. Kemudian dia mencela ibunya, maka orang yang dicela tadi mencela balik ibunya. Ya, ini namanya mencela orang tua dengan cara yang tidak langsung. Ya. Kalau dengan cara yang langsung baik, tidak mungkin. Ini di zaman siapa? Di zaman sahabat. Tapi zaman sekarang jangankan dengan cara tidak langsung, dengan cara yang langsung saja banyak ada. Ya, bahkan mencelakai orang tua, bahkan menghilangkan nyawa. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa jauhnya keadaan di zaman kita dengan di zaman sahabat. Zaman sahabat aja mencela orang tua itu gak mungkin ada orang yang mencela orang tua. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna dari hadis. Ya. Faedahnya, di antara faedah hadis ini, anna dzunub isman, ya, dosa-dosa itu ada dua macam, dua bagian, shaghair wa kabair. Ya, tadi kabair kita sebutkan dhabitnya yang ada ancaman ya di dunia, ada had di dunia maupun dijanjikan azab dan ancaman-ancaman lain di
di akhirat. Kemudian anna syatmar rajul abahu wa ummah min kaba'iril dzunub. Ya, bahwa mencela orang tua, ayah dan ibu merupakan dosa yang sangat besar. Ya, li'annahu 'uquq. Karena itu merupakan apa namanya? Durhaka, ya, durhaka kepada orang tua. Ya. Dan ini durhaka yang kabair, ya, termasuk dosa-dosa besar secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara tidak langsung aja nggak boleh, apalagi secara langsung. Ya. Ya, kemudian faedah yang lain, murajaat sahabat. Ya, sahabat itu kadang-kadang bertanya kepada Nabi, murajaat, memastikan. Ya, radhiyallahu anhu ajma'in dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga open. Dan Nabi juga terbuka. Ya, jadi bukan tidak boleh ditanya, tidak boleh dikritik dan lain sebagainya. Nabi open. Yang belum paham boleh ditanyakan dan Nabi terbuka untuk hal itu. Ya. Tapi ya, berbeda ketika sahabat bertanya kepada Nabi dengan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau para sahabat bertanya kepada Nabi, pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum itu berangkat dari maksud yang baik. Ya, memang benar-benar pengen tahu, benar-benar pengen berilmu. Adapun munafik dan Yahudi, ya, dan kaum-kaum yang ingin memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya juga kepada Nabi, tapi tujuannya apa? Nyangkal. Tujuannya memojokkan, tujuannya menjatuhkan. Ya, maka harus cerdas. Ya, termasuk antum-antum nanti yang ngajar di Indonesia misalnya, cerdas dengan pertanyaan. Tidak bisa dipukul rata semua pertanyaan. Ya, kalau pertanyaan seaneh apapun, seandainya muntolaknya dasarnya adalah keingintahuan, niat yang baik, jadi sambut aja. Ya, tapi kalau pertanyaan yang menjebak, Nabi tidak menyambut itu. Baik. Ya, tadi di antara pertanyaan sahabat apa? Ayasubur rajul walidayhi, ya kan? Apakah seseorang itu bisa, ya? Apa ada orang yang mencela kedua orang tuanya? Kemudian faedah yang lain, husnu ta'limir Rasul. Ya, baiknya cara mengajar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana beliau menjelaskan hal-hal yang tidak difahami, ya, dengan cara yang paling mudah. Yang tadi dijelaskan, yasubbu abar rajul fa yasubbu abah. Ya, dia mencela bapak orang lain sampai dia mencela balik. Ya. Kemudian jawaban, ya, anna jawab bina'an jawabun sahih. Ya, jawaban dengan jawaban apa? Na'am, berarti itu jawaban benar. Ada kata lain yang menunjukkan benar tapi bukan na'am. Apa tuh? Sering dengar pasti. Ayo. Ayyuh, atau yang dekat dengan ayyuh. Pernah dengar tidak? Iya. Itu na'am. Itu apa? Na'am, itu juga na'am. Artinya membenarkan. Ya. Nah, ini di dalam ayat apa? Wa yastanbi'unak ahaqqun hu qul i wa rabbi. Ya, artinya na'am. Itu ya. Maksudnya adalah di sana. Kemudian wa rabbi innahu al-haq. Ya, jadi kalau ya artinya na'am juga. Baik, kemudian ada faedah lain, ini faedah yang cukup penting, ya. Ini kaidah. Ya, ini kaidah dalam ilmu fiqh. Anna al-wasail laha ahkamul maqasid. Nah, ini bisa dijadikan bahan. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah itu memiliki hukum apa? Hukum maksud, hukum tujuannya. Ya.
Jadi misalkan ada hal-hal yang diharamkan, ya, ada hal-hal yang diharamkan. Wasilah menuju hal yang diharamkan berarti juga haram. Ya, wasilah yang ditujukan kepada maksud yang haram berarti dia juga haram. Misalkan ada seseorang yang ingin bermaksiat, maksiatnya ini nggak bisa di kota ini, harus di kota lain. Sama? Kemudian berarti dia ingin safar min ajli al-maksiyah. Safar hukumnya apa? Mubah. Safar mubah saja aslinya. Tapi ketika dia ingin safar min ajli al-maksiyah, untuk maksiat, dari safarnya dia sudah dihitung haram. Safarnya adalah safar haram. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Nah, ini udah jadi kaidah. Bisa dijawab nanti begitu. Ya. Wasilah memiliki hukum maqsad. Tapi para ulama membedakan antara man 'asa Allah bi safarihi wa man 'asa Allah fi safarihi. Al-'asi bi safarihi wal 'asi fi safarihi. Apa bedanya? Al-'asi bi safarihi, man 'asa Allah bi safarihi. Orang yang bermaksiat dengan safarnya. Artinya safarnya menjadi apa? Wasilah. Nah, para ulama mengatakan yang bermaksiat dengan safarnya, dia safar tapi untuk maksiat, berarti rukhsah safar dia tidak dapat. Rukhsahnya tidak dapat. Ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Iya kan? Rukhsah tidak didapatkan ya kalau dia untuk maksiat. Tapi man 'asallah fi safarihi, dia safarnya bukan untuk maksiat, dia ingin safar aja. Dia cuma ingin safar biasa gitu untuk kebutuhan sesuatu. Tetapi ala qadar Allah terjatuh dalam maksiat. Ini dapat rukhsah atau tidak? Hah? Fi safarihi, bukan bi safarihi. Safarnya buat wasilah buat maksiat bukan? Bukan. Ya, jadi rukhsahnya tetap dapat. Tahu bedanya ya sekarang ya. Ya, jadi yang tidak dapat rukhsah adalah man 'asallah bi safarihi, dengan safar. Dari safarnya udah haram sudah. Nah, baik, ini kaidah pertama yang kita dapat ya, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Tadi kita sebut juga ar-rukhas la tunatu bil ma'asid. Ada kaidah yang kedua, ada namanya saddud dzara'i'. Saddu adz-dzara'i' atau saddud dzari'ah. Pernah dengar? Ya, saddud dzara'i'. Ya, dzari'ah itu jalan juga ya. Maka dzari'atan li muharram fa huwa muharram. Ya, jadi ada di dalam ilmu usul fikih, di antaranya ada adillah mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang masih diperdebatkan. Di antaranya saddud dzara'i'. Ya, jadi pencegahan untuk hal-hal yang buruk. Ya, contohnya di sini. Ya, yasubbu abar rajul fa yasubbu abah. Ya. Dia mencela ayah orang lain, ini dzari'ah bagi orang itu mencela bapaknya. Ya, maka mencelanya ini, dzari'ahnya, jalan ini sudah ditutup, jangan, agar tidak terjadi mafsadah yang lebih besar. Nah, jadi itu kaidah yang kedua, saddu adz-dzara'i'. Nah, itu bisa dipakai nanti di masyarakat. Misalkan ada peraturan atau ada pembangunan sesuatu, ini untuk mencegah keburukan, namanya apa? Saddu dzara'i'. Ya, misalkan pemberlakuan jam malam misalkan. Ya, di beberapa daerah malamnya parah sekali sehingga diberlakukan apa? Jam malam. Itu apa? Saddu dzara'i'. Untuk mencegah mafsadah, keburukan yang lebih buruk. Di antara saddu dzara'i' juga ya, ada dalam ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Apa lanjutannya? Fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencela Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Jangan mencela Tuhan yang mereka sembah selain Allah, sehingga mereka nanti apa? Mencela balik Allah. Fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Ya, malah dicela balik. Nah, maka mencela sesembahan mereka ini dari
disat, ditutup. Ya, ditutup, ya, dihentikan agar tidak terjadi mafsadah yang lebih besar, yaitu mereka mencela Allah. Ya, insyaallah wadah ya. Nah, sebenarnya di sini akan timbul pertanyaan. Ada dalam ayat disebutkan faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Seandainya seseorang mencela ayah kita atau orang tua kita atau kerabat kita, berarti kan apa? Boleh dibalas dengan celaan balik, iya enggak? Nah, tetapi dalam masalah ini orang ini mencela orang tua kita karena apa? Karena ingin mencela kita sebenarnya. Ya, berarti kalau memang mau membalas, cela orangnya saja. Ya, tapi jangan dilebih-lebihkan. Ya, tentu dalam batas yang sama. Wa illa memaafkan lebih afdal. Baik, silakan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه. Nah, hadis berikutnya wa Nabi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu apa la yahillu tidak halal, berarti hukumnya apa? Haram. Tidak boleh, ya haram juga. Ya. Fa'ma'na annaha haram, maka ini haram. Ya, sebagaimana dalam ayat juga beberapa kata wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna atau wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Ya, kalimat-kalimat ini menunjukkan keharaman. Ya, jadi memang haram itu bisa diketahui dengan beberapa hal. Misalkan di jalan yang pertama dijelaskan secara sharih bahwa hal tersebut haram dengan lafaz haram. Apa contohnya? Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jelas kan? Ya. Kemudian dengan menafikan halal seperti inilah yahillu. Ya. Kemudian haram juga bisa dilihat dari misalkan ada perbuatan-perbuatan yang ada ukubah, ada had atau ada iqab, ada adab, berarti ini termasuk haram. Ya. Dan segala larangan itu hukum asalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu makruh. Tidak ada dari haram ke halal, dari haram biasanya mana? Ke makruh. Ya, karahat manzi. Baik. La yahillu li muslim. La yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu. Siapa akhul muslim? Ya muslim. Ya, secara bahkan muslim yang baik maupun muslim yang asing. Karena di dalam ayat ya, beberapa kali disebutkan bahwa yang ada nanti di apa namanya di fawaid ya, kita sebutkan saja. Di beberapa ayat bahkan ada muslim yang pembunuh disebut apa dalam ayat? Faman ufiya lahu min akhihi syai'. Ya, ada seorang pembunuh, dia membunuh kerabatnya atau anaknya. Tapi kalau dimaafkan, man ufiya lahu min akhi, masih disebut apa? Saudara seimannya. Atau bahkan ada dua kelompok yang berselisih, misalkan wa in ta'ifatani minal mu'minin ya iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ini sampai perang. Ya. Kemudian dilanjutkan ya innamal mu'minuna ikhwah. Ya, walaupun sampai ke dalam konflik yang sebesar apapun, muslim itu tetap apa? Tetap ikhwah. Ini sampai perang, sampai pembunuh. Apalagi kalau cuma apa?
salah-salah kata di grup ya misalkan, atau misalkan ada ya perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan, jadi maafkan. Ya, semua kita ini masih bersaudara. Apa yang tidak halal bagi seorang muslim? An yahjura akhahu. Ya. Apa yahjur? Hajar. Apa hajar? Bukan dihajar, bukan? Hajar. Hah? Mendiamkan ya. Meninggalkan, dianggap tidak ada. Ini sebenarnya simple tapi menyakitkan. Didiamkan sesama saudara muslim itu menyakitkan sekali. Yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Apa? Lebih dari 3 hari. Nanti hukumnya kita bahas ya. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Mereka bertemu tapi saling berpaling. Ya. Ketemu sebenarnya tapi kayak enggak ada gitu. Ya. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang paling baik, yang lebih baik di antara keduanya adalah orang yang memulai dengan salam. Ya, dari mana wadih insyaallah ya. Baik. Fawaidnya annahu yajibu 'ala al-muslimin an yaqumu bima yujibu al-mawaddah wal mahabbah. Tadi kan kita sebutkan di dalam hadis tidak halal untuk mendiamkan saudara muslim, berarti kita harus melakukan apa yang memunculkan mawaddah, memunculkan rasa cinta antar muslim, ya, rasa sayang, rasa peduli, ya. Dengan apa salah satu caranya? Ifsya'us salam. Bahkan salam ini disebutkan dalam hadis tadi kan. Tips untuk menyelesaikan konflik tadi dengan apa? Dengan salam. Ya, berarti biar kita damai terus, tentram terus. Berarti apa? Memperbanyak salam. Ya. Ini di antara hadisnya apa? Wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Terus afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Ya, ini Nabi yang mengatakan salam nanti akan menimbulkan mahabbah. Dari mahabbah itu baru nanti tadkhuluna al-jannah. Karena la tadkhulul jannah hatta tahabbu tadi. Harus ada mahabbah dulu. Ya, maka salam ini masyaallah ya. Simple tapi fawaidnya, manfaatnya dunia dan akhirat. Nah, kemudian tadi disebutkan tahrim hujuran ya, fauqa 3, ya, tidak boleh mendiamkan, meninggalkan saudara kita ya lebih dari 3 hari. Dari 3 malam ya, disebutkan malam 3 malam. Nah, termasuk apa? Termasuk usat. Termasuk saudara-saudara kita ya, katakanlah ahli maksiat. Selama dia akhuna, boleh nggak dihajar? Hukum asalnya jangan dihajar. Ya, tapi memang ada beberapa fi'ah ya dari manusia yang maslahatnya dihajar. Ya, maslahatnya dihajar untuk menyempitkan. Ya, ini tentu di zaman itu ya. Untuk menyempitkan hatinya, kemudian kembali lagi kepada jamaah. Tapi zaman sekarang udah ahlu maksiat, antum hajar nanti malah nambah. Zaman sekarang begitu banyak kan ya, kan? Mereka malah berkumpul dengan yang sesamanya. Jadi al-asal kalau bisa kita jangan tinggalkan. Ya, temani dengan baik, nasihati dengan baik ya. Karena al-hajar ini ya, Syekh menyebutkan dawa. Hajar ini kadang-kadang jadi obat. Tapi obat itu digunakan kapan? Kalau tahu dia bermanfaat. Zaman dulu orang yang baik itu lebih banyak kan. Iya. Zaman sekarang saya di zaman Nabi pernah menghajar sahabat, pernah. Ya, tapi benar-benar yang dihajar itu apa? Kesakitan.
mentalnya hancur sudah. Iya, nggak ada temannya. Ingin apa kembali lagi kepada Nabi, bahkan ketika dikembalikan itu jadi kisahnya itu sampai terharu, kisah yang haru. Ketika ada salah seorang sahabat dihajar oleh Nabi itu malah jadi kisah haru. Dihajar itu ingin sekali untuk kembali. Ya, tapi itu tadi ya, kita lihat keadaannya, maslahat. Kalau dia memang dawa tadi obatnya tidak pas untuk dihajar, ya jangan dihajar. Nah, itu gimana Pak kalau didiamin malah semakin dimusuhin? apa? Kita niat mau memperbaiki dia didiamin supaya dia baik, tapi justru malah dimusuhin. Dijamin. Kita diamin dia. Oh, diamin. Nah, sudah 2 hari ditegur, tetap membuang. Nah, Tapi justru malah bertambah kebencian. ya makanya jangan. Jadi ini di sini ya, hajar ini rukhsah. Hajar ini rukhsah. Jadi hajar ini bukan hal yang harus kita lakukan. Nah, justru ini rukhsah. Hukum asalnya jangan hajar. Kenapa harus ada hajar? Kenapa harus ada hadis ini? Hadis ini menjelaskan rukhsahnya kita untuk hajar maksimal berapa hari? 3 hari. Kalau bisa rukhsahnya jangan diambil ini. Ini rukhsah. Kenapa 3 hari? Biasanya hari pertama apa? Kemarahan kita misalkan lagi berselisih, itu kemarahan kita puncak-puncaknya kalau ketemu orangnya bahaya gitu. Jadi kita jaga jarak dulu, biar adem dulu. Hari kedua dia baru mulai berpikir, ya kan? Hari ketiga, ya udahlah damai. Jadi hukum masalah begini. Ya, justru kalau bisa jangan dihajar. Jangan dihajar, Allah taala alam. Apalagi tadi udah jelas akibatnya, makin parah ya di sana. Ya. Memang ahli berhubungan dengan manusia itu termasuk ujian keimanan. Suami istri juga. Ya. Termasuk orang-orang ya di dalam satu riwayat, tapi saya tidak hafal lafadznya. Orang yang bermuamalah dengan manusia, orang yang berkomunikasi dengan manusia, kemudian bersabar atas ujian-ujian itu, bersabar atas perangainya yang buruk itu lebih baik dibanding orang yang menjauhkan diri, jauh dari masyarakat, menyendiri di dalam goa dan tidak menerima perangai-perangai buruk tadi. Jadi sabar ini, ya inilah tabiat hayat kita ya. Manusia seperti itu. Nah, baik. Kemudian ya, tadi kita sebutkan itu adalah rukhsah ya. Jawaz hajrul muslim ini adalah rukhsah. Ya. Apa bahasanya amiyah itu apa? Yaz'al alaih. Ya, za'lan. La yukallimuhu wa la yusallimu alaih. Ini rukhsah saja. Maksimal 3 hari. La salam wala kalam. Nah, kemudian tadi di akhirnya annalladzi yabda'u bis-salam walau kana al-kabir 'ala as-saghir aw al-faqir 'ala al-ghani huwa khairun lil muttaqin. Ya, jadi orang yang memulai salam duluan, walaupun yang besar dulu ngalah gitu sama yang kecil, walaupun yang goni salam duluan terhadap yang fakir, tetap yang lebih baik adalah yang mulai duluan ya. Jadi tidak usah pakai dalil apa. Adab salam itu lisallim as-saghir 'ala al-kabir. Nah, itu kalau hukum umum aja ya. Itu harusnya yang kecil salam duluan. Ya. Tetap kalau nanti yang kabir dia salam duluan, itu lebih baik. Dia yang lebih baik, dia yang menang dalam pertarungan melawan egonya. Kalau salah pengen jawab bisa gimana? Kalau kulihat kita yang sudah siap memulai duluan, ya, kita yang mulai open duluan. Tapi kalau dia tiba-tiba salam, atau jawab juga, jangan dibalas. Ya. Kemudian annal hajar yazulu bis salam. Ya, ini faedah yang terakhir, bahwasanya hajar itu ketika kita mendiamkan seseorang itu akan hilang dengan salam. Ini dulu apa sekarang? Kadang-kadang sekarang itu salamannya nggak cukup. Ya, kita kadang-kadang mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan tidak kita kenal. Ini beliau bahkan menyebutkan, ya, kadang-kadang salam nggak cukup, harus ditambah apa? Soal an hali, kaifa hali, ya kan? Sayyid dan lain sebagainya. Ini tambah-tambah hal seperti itu, yang menunjukkan keharmonisan. Percuma kalau cuma salam tapi ya diam lagi ya sama aja bu. Nah, baik. Kemudian hadis yang saya kira hadis terakhir ya,
di dalam bab ini. Silakan. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah akhrajahu Bukhari. Akhrajahu An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Selesai. Ya. Kullu ma'ruf, apa kullu ma'ruf? Setiap kebaikan. Ya, bertemu saudara kita dengan wajah berseri, ya. Memuji saudara kita, memberikan hadiah banyak maupun sedikit, memaafkan saudara kita, memberi nafkah siapa? Keluarga, ya. Semuanya ini adalah sedekah. Ya, berbuat baik kepada siapapun termasuk sedekah. Ya. Jadi ini hadis yang menunjukkan ta'addud subulul khair, ya, betapa banyaknya jalan menuju kebaikan. Ya. Para sahabat Nabi pernah ada yang sahabat fuqara, ya, fuqara muhajirin, pernah curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana orang-orang yang kaya dari sahabat kami, kami salat, mereka juga salat, ya. Kami beribadah, mereka juga beribadah, tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Ya, jawabannya apa? Perlu tasbih, sedekah, tahlil juga sedekah. Ya, segala perbuatan-perbuatan baik tadi adalah sedekah. Maka di sini kita lihat bahwa sedekah itu ada berbagai macam. Yes. Dalam pembagian yang paling umum, sedekah itu terbagi menjadi sedekah 'am dan sedekah yang khas. Ya. Yang 'am apa? Segala amal perbuatan baik tadi 'am. Kullu ma'rufin sedekah. Berarti di sini sedekah yang umum. Kemudian yang khas apa? Sedekah dengan harta. Ya, kadang-kadang sedekah disebutkan dalam dalil, maksudnya adalah sedekah dengan harta, bil mal. Nah, ini pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua, ya, dari sisi kewajiban dan tidaknya. Ya, dari sisi kewajiban dan tidak, ada berapa macam sedekah? Ada sedekah wajibah. Apa sedekah wajibah? Zakat. Ya, wajib. Ya. Ada lagi yang wajib nggak sedekah? Ya. Nafkah kepada keluarga dan sebagainya, ini wajib juga. Tapi memang kalau diitlaqkan yang wajib biasanya zakat. Ya. Kemudian sedekah yang mandubah diantaranya, ya, infak yang enggak wajib, ya, sedekah-sedekah yang lebih, ya, dan lain sebagainya. Kepada masjid, kepada fasilitas umum juga sedekah. Kemudian ada sedekah pembagian lagi, ada sedekah muta'addiyah. Ada sedekah lazimah. Apa bedanya? Antum tahu fi'il muta'addi, fi'il lazim? Sarf. Kalau fi'il muta'addi itu, kalau fi'il lazimnya dakhala. Kalau fi'il muta'addinya adkhala. Apa bedanya? Tambahan yang Tambahannya fungsinya apa? menguatkan. Tadi kalau dakhala masuk sendiri. Tapi kalau adkhala memasukkan, ya kan? Jadi maksudnya sedekah muta'addi dan sedekah lazim ini apa? Sedekah lazim itu yang tidak berefek kepada orang lain, bukan untuk orang lain. Sedekahnya untuk diri sendiri. Contohnya zikir, tasbih, tahlil, ya, membaca Al-Quran. Ini sedekah yang tadi kullu ma'rufin sedekah, tapi untuk yang diri sendiri. Kullu tasbihah sedekah, kullu tahmid sedekah, dan sebagainya. Kemudian kalau muta'addiyah berarti ini yang bermanfaat, yang dia efeknya sampai ke orang lain, ya. Di antaranya dengan harta, dengan perbuatan baik, dan lain sebagainya. Saya kira 3 hadis ini, ya, yang bisa kita bahas pada hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah ada orang. Ada kodenya. Dalam hari Jumat. Lain mau kita mengadakan jasa pengiriman itu gimana, Ustaz? Apa jasa Jasa pengiriman, ya, saya ngagen kepada teman-teman dan saya kirimkan, dan ongkosnya itu lebih murah daripada STM bayar atau bayar.
Itu rukunnya mana? Digulirkan atau kita akan menandingi bank yang resmi gitu? Oh di sini? Iya di sini. Haji Waboy. Jasa pengiriman itu. Di sini tergantung akan orang beda-beda ya dengan kafilnya. Kalau kafilnya mengizinkan saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau kafilnya Tidak ada hubungan sama kafir Ustaz. lah, kadang-kadang dia disewa waktunya. Kadang-kadang dia disewa waktunya, katakan antum itu 24 jam itu dibayar katakan. Jasa pengiriman uang. Ke Indonesia. Jasa pengiriman itu. Mulai kita off record aja ya. Nah. Baik, mungkin itu yang bisa dibahas untuk hari ini. Ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.